Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan bahasan kitab Kifayatul Akhyar di halaman berapa, Tat? 157 ya, Tat? 157 di bahagian salat kusuf dan khusuf, yaitu di masalah khutbah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain, dan imam berkhutbah setelah sholat khusuf atau kusuf. Nah, itu berkhutbah khutbatain, 2 khutbah. Nah, jadi ini sunnah, ya. Sunnah berkhutbah 2 khutbah setelah sholat gerhana. Wa yusirru fi kusufi syamsi, dan imam mensirkan bacaan dalam sholat gerhana matahari. Wa yajharu fi khusufil qamar, dan imam menjaharkan dalam sholat gerhana bulan. Nah, itu dia, Pak. Jadi gerhana matahari disirkan, gerhana bulan dijaharkan. Nah, ini matan dari Abi Syuja'. Syarahnya, yusannu an yakhtuba ba'da salati khutbatain. Disunnahkan apa? Disunnahkan imam berkhutbah setelah sholat 2 kali khutbah. Nah, ka khutbatail jumu'ah, seperti 2 khutbahnya Jumat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi salat gerhana bulan itu 2 kali khutbah berdasarkan perbuatan Nabi dalam salat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa fihi, pada riwayat Imam Muslim itu, qama fa khataba fa athna 'ala Allah ta'ala. Nabi berdiri kemudian khutbah, kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila anqala, sampai kepada sabda Nabi, ya ummata Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, hal min ahadin, adakah adakah min ahadin, dari satu orang atau sesiapapun, aghyaru minallah, yang lebih cemburu dari Allah, ayyara abdahu au amatahu yazniyan, di mana dia melihat hambanya itu melakukan maksiat zina. Ya ummat Muhammadin, wahai umatnya Nabi Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Ala hal ballaghtu. Jadi kalau kamu tahu seperti apa yang aku tahu, kata Rasul, kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Ala hal ballaghta, ingatlah, adakah sudah aku sampaikan. Nah, jadi ini dalil Nabi itu khutbah setelah sholat. Nah, gitu. Jadi maksudnya tadi li fi'lihi, di situ berdasarkan perbuatan Nabi, beliau itu setelah sholat khutbah. Nah, bukan 2 khutbah, ya, tapi setelah sholat khutbah. Nah, 2 khutbahnya di mana? Dikiaskan ke Jumat, gitu. Wa rawa, dan telah meriwayatkan al khutbata, akan kesunahan khutbah. Siapa? Jam'un minas sahabah
sekelompok dari sahabat fis sahih, dalam hadis yang sahih. Wa yanbaghi, seyogyanya ayyuharridhahum 'alal i'taqi was sadaqah. Jadi isi khutbah itu seyogyanya imam itu menganjurkan jamaah untuk membebaskan budak dan sedekah. Jadi isinya itu, Pak. Nah, jadi isinya itu kalau zaman sekarang tak ada budak, sedekah gitu kan. Kemudian wa yuhadzirahum al-ghaflata wal ightirar, mengingatkan mereka dari lalai dan tertipu oleh dunia. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari, annahu alaihi salatu wassalam, jadi dalam hadis Imam Al-Bukhari disebutkan amara bil itaqah fi kusufil qamar, Nabi itu menyuruh sahabat membebaskan budak ketika khutbah salat gerhana matahari. Wa man shalla munfaridan, siapa yang salatnya sendirian, jadi boleh salat gerhana sendirian. Nah, gitu. Sama seperti bolehnya salat Id sendirian. Nah, apalagi, Pak? Banyak ya. Lam yakhtub, maka dia tak perlu khutbah kalau sendirian. Enggak perlu. Wa yustahabbu al-jahru bil qiraati fi khusufil qamar, disunahkan menjaharkan bacaan pada salat gerhana bulan. Wal israri fi kusufi syams, dan melirihkan suara dalam salat gerhana matahari. Nah, kalau kita gerhana matahari, gerhana bulan tetap dijaharkan. Nah, gitu. Ja'at bihi as-sunnah, telah datang tentang cara membaca jahar dan sir itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal jahru, adapun menjaharkan fil qamar, dalam gerhana matahari, itu sahih. Fa fis sahihain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu dari istri Nabi Sayyidah Aisyah. Kata Rasul, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf, bahwasanya Nabi itu pernah atau telah menjaharkan bacaan dalam salat gerhana bulan. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Jami' At-Tirmidzi juga ini dijadikan dalil oleh Imam Tirmidzi tentang ulama yang berpendapat bahwasanya gerhana matahari pun juga sunnah dijaharkan. Kenapa? Dari sisi sanad dia lebih sahih. Yang kedua, tidak ada katanya perbedaan antara istilah khusuf dengan kusuf. Nah, pokoknya gerhana. Nah, gitu. Wa ammal israr, adapun melirihkan dalam solat gerhana matahari, fa fit Tirmidzi, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, kata beliau, shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu sautan. Jadi kami itu dulu pernah sholat bersama Nabi dalam gerhana matahari, kami tak mendengar suara bagi Nabi. Nah, jadi berarti pelan, karena nggak mendengar. Cuma ada ulama yang mengatakan dari sisi sanadnya itu tidak sekuat yang pertama. Nah, gitu. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan adanya pengkiasan dari sholat siang. Nah, biasanya sholat siang itu dilirihkan. Nah, gitu. Karena gerhana matahari itu berada pada siang hari, maka dia pun dibaca dengan lirih. Nah, seperti itu. Kalau dikiaskan ke Jumat, baca jahar ya? Ya, kalau ke Jumat jahar. Tapi kan ini untuk mendukung hadis ini, Pak. Mendukung hadis ini kan. Jadi duha juga Ustaz berjamaah. Ya lirih. Gitu. Tapi ulama ada yang mengatakan lagi, sebenarnya masalah jahar dengan lirih ini terserah gitu. Mau dibaca jahar silahkan gitu kan, mau dibaca lirih silahkan. Nah, kalau misalnya imamnya mantap suaranya jahar kan itu kan. Kalau tak mantap ya lirih aja kan itu. Ya kan? Kalau tahajud malam,
Beda kalau malam dia jahar. Bukan harus, sunnat. Beda di antara harus dengan wajib kan. Kalau malam dia jahar, Pak. Nah, kalau siang lirih. Tahajud sendiri. Sendiri boleh lirih, boleh jahar, Pak. Nah, kecuali tahajudnya siang, Pak. Kalau tahajud siang lirih, Pak. Awaqala ini wasahhahahu Ibnu Hibban. Yang hadis yang mengatakan Nabi itu tidak mengeraskan suara dalam sholat gerhana itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahih beliau. Wal Hakim dan Imam Hakim, tetapi Imam Hakim ini tasahul, ulama yang termasuk paling longgar dan paling mudah mensahihkan hadis. Paling toleran. Pokoknya asal begini sahih gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya Ibnu Hibban perawi yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang, jadi dia cuma punya murid 2 orang, itu kan majhul hal. Kata Imam Ibnu Hibban itu sahih orangnya thiqat, selama tidak diketahui adanya yang mendoaibkan. Kalau ulama lain tidak, selama dia tidak diketahui maka dia majhul al-hal. Nah, jadi statusnya itu masih tidak diketahui kondisi dia gitu. Apakah thiqah atau tidak gitu. Wa qala innahu ala syarti syaikhain, dan Imam Hakim mengatakan hadis yang mengatakan Nabi itu melirihkan pada sholat gerhana matahari itu sanadnya berdasarkan standar Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam.